Dalam kegiatan pendataan, tentunya terdapat berbagai hal yang mempengaruhi proses dan hasil pelaksanaannya. Ada faktor-faktor yang menjadi kekuatan dalam membantu pendataan berjalan dengan lancar. Namun, ada juga berbagai kendala yang sering ditemui di lapangan. Selain itu, selalu ada peluang untuk melakukan perbaikan Agar kegiatan pendataan di masa mendatang dapat dilakukan dengan lebih mudah, efektif, dan efisien. Di sisi lain, terdapat pula faktor-faktor dari luar yang berpotensi menjadi hambatan dalam proses pendataan. Oleh karena itu, pada video kali ini, kami ingin mengetahui pandangan, pengalaman, serta masukan dari mitra petugas lapangan Badan Pusat Statistik Sekaligus saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendataan di masa yang akan mendatang. Halo sahabat, jadi saat ini saya sudah berada bersama 4 rekan-rekan dari petugas pendataan lapangan ya. Perkenalkan, saya Zulfi. Saya Dilan. Saya Zulfi. Dia Saya Zulfi. Saki. bisa. Ini rekan saya, Pipa. Saya bisa. Saki. Dia Dilan. Nah, pada kesempatan kali ini, jadi saya mau ngajuin pertanyaan nih, Bapak Ibu, terkait pengalaman Bapak dan Ibu selama bertugas. Kan bertugas nih, kalau saya lihat dari programnya BPS, mulai dari tanggal 15 Juni ya Kak ya? Betul. Sampai tanggal 31 Agustus. Nah, kalau misalkan nih dari 15 Juni sampai sekarang, menurut Bapak sama Ibu tuh hal apa aja sih yang sangat membantu gitu sehingga kegiatan pendataan ini Bapak di lapangan itu bisa berjalan dengan baik gitu? kalau dari saya sendiri ya Pak, untuk yang membantu itu kemungkinan dari pendamping dari RT atau RW-nya sih Pak, kader lingkungan setempat, karena kan mereka yang mengetahui kondisi wilayah atau warganya, jadi lebih gampang responden tuh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita, karena udah kenal nih, oh ada kadernya, jadi nggak ragu gitu untuk menjawab. Gitu. Jadi informasi yang didapat juga tepat. Berarti sebelum pendataan ke RT RW Iya, dulu gitu ya Kak ya? RT, Oh gitu. pastinya. Terus Kak, kira-kira apa lagi Kak? Paling pendataan dari prelis sebelumnya, data-data sebelumnya itu juga sangat membantu sih menurut saya, karena kita nggak perlu cari-cari lagi data yang emang istilahnya harus kita temui gitu. Jadi udah ada patokannya, warga sini tuh udah ada masuk ke dalam prelis ini, jadi kita tinggal ngelengkapin aja. Tapi kalau emang ada orang baru, mau nggak mau kita harus data lebih lengkap lagi sih. Baik, terima kasih jawabannya untuk Bapak dan Ibu. Kemungkinan kendala apa yang dihadapi saat pendataan di lapangan? Kalau dari saya sendiri kan karena kita sistemnya door to door gitu kan ke rumah warga, jadi kalau misalnya kita turun ke lapangan itu harus menyesuaikan waktu aktivitas dari warga-warga tersebut kan. Jadi mereka itu pasti punya kesibukan masing-masing kayak kita gitu. Ada yang bekerja, ada yang ngurusin anak segala macam. Jadi kadang kalau responden tersebut tidak ada di rumah itu cukup menghambat sih menurut saya. Mungkin dari rekan yang lain Nah juga. itu kan kalau dari respondennya nggak ada, Iya. tapi pernah nggak Ibu dan Bapak nih ketika di lapangan ada penolakan gitu, entah diusir, entah ada pertanyaan yang macam-macam gitu, Bapak Ibu? Oh, kalau saya pernah. Saya pernah. Ada pengalaman apa tuh Pak? Waktu itu, waktu awal saya turun ke lapangan, responden selalu menolak. Karena menurut mereka jawabannya tetap sama. Tidak ada yang namanya bagi dia ya, bagi respondennya, tidak ada sosialisasi dari RT katanya. Itu satu itu. Lalu ada lagi Kak? Paling satu lagi kendalanya ya di lapangan itu responden yang ingin berharap bantuan sih. Oh bantuan. Iya. Karena responden itu rata-rata kalau menolak itu dengan caranya yang paling, menurut saya yang paling kasar itu, dia ada orang di rumah, tetapi kita udah berinteraksi nih kepada dia, seperti permisi, assalamualaikum atau segala macam, tapi tidak direspon dengan baik seperti itu. Pura-pura nggak ada. Terus dia juga lagi mendengarkan musik,
terus malah digedein, itu yang bikin saya terjadi gitu. tidak Jadi nggak enak gitu ya. Ah. Tuh, terus kalau dari metode pertanyaan, karena kan ada pelatihan ya kak ya, setahu saya ibu dan bapak ini kan ada pelatihan ya. Nah, metode yang digunakan BPS saat ini itu melalui kuesioner yang diisi secara digital atau diisi melalui kertas gitu kak modelnya kak? Ke aplikasi ya, kita ada aplikasinya gitu. Jadi pas pelatihan itu ada, jadi kita semua data tuh pakai aplikasi, udah nggak pakai paper lagi kayak sebelum-sebelumnya. Jadi data-data itu masuknya ke aplikasi itu. Nah, kalau kendala dari aplikasinya gimana kak? Pasti kan nggak mungkin kan aplikasi itu berjalan dengan lancar gitu. Biasanya kalau kendala dari aplikasi sih mungkin sering ada update sih ya, update aplikasinya. Jadi kadang nggak bisa submit, apalagi kalau misalnya sinyal di lapangan kan belum tentu ya jelek. Jadi kesusahan di situ aja sih. Oh gitu, baik. Nah, kalau misalkan menurut ibu dan bapak, kira-kira apa yang bisa dilakukan biar pendataan ini tuh kedepannya bisa lebih baik gitu, terus biar lebih mudah lagi untuk dilaksanakan di lapangannya? Kalau menurut saya pribadi mungkin yang pertama lebih ke masyarakatnya nih, responden warganya itu diberitahukan dulu gitu, di sosialisasi supaya tahu loh ini pendataan gitu ya, pendataannya tujuannya untuk apa. Mungkin yang lain Ya setuju sih, mungkin dari pihak dari BPS atau dari kelurahan segala macam memberikan penyuluhan lebih masif, lebih awal gitu. Jadi biar warga-warga tuh lebih familiar sama apa sih BPS, apa tujuannya gitu. Karena jujur masih agak kurang tahu gitu ya, karena emang masih kurang awam sih gitu. Jadi mungkin sosialisasinya lebih ditingkatkan lagi di lapangan. Nah, kalau misalkan faktor yang menghambat kak dalam proses pendataan lapangan itu apa aja tuh kak faktornya kak, selain yang disebutkan di kendala tadi? Kalau menurut saya, selain faktor yang disebutkan tadi, kan tadi itu disebutkan waktu, terus dari responden yang tidak siap untuk ditanya, mungkin salah satunya adalah kualitas dari si petugasnya. Oh gitu. Betul. SDM dari petugasnya. BPS-nya. Iya. Kenapa tuh kak bisa kayak gitu? Mungkin ya yang nggak semuanya, tapi beberapa dari mereka itu saat ditanya oleh responden tidak bisa menjawab. Akhirnya kecurigaan dari masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh petugas itu akan timbul. Akhirnya ada penolakan dan lain-lain. Kita tidak bisa menyalahkan responden secara penuh, atau bagaimanapun tugas di lapangan itu harus bertanggung jawab pada hal tersebut. Seperti itu. Oke, Mbak Pipa punya pertanyaan? Baik, sebagai pertanyaan terakhir ya, apa saran dari Bapak dan Ibu agar kegiatan pendataan ke depannya berjalan dengan lebih baik, lebih efektif, dan memberi hasil yang semakin berkualitas? Kalau dari saya sih sarannya kalau ketika sosialisasi itu langsung kita dikasih tugas secara turun ke lapangan gitu. Jadi jujur kalau pelatihan kemarin menurut saya tuh lebih kurang kurang efektif. Iya betul, karena kan kita kerjanya langsung ke lapangan, tapi karena pelatihan kemarin tuh cuman materi. Jadi kita agak pusing nih, kebanyakan materi kan. Jadi lebih baik semoga dapat dikembangkan lagi cara kita pelatihannya itu langsung terjun ke lapangan, berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi sekalian juga tuh dari situ bisa disosialisasi gitu. Kalau menurut saya sih untuk kedepannya kalau menggunakan aplikasi, supaya aplikasi ini bisa diupdate terus gitu, biar tidak terjadi kendala seperti di lapangan ataupun kendala-kendala lainnya dari aplikasi tersebut. Cukup sih. Jadi ada update baru lah ya dengan metode-metode yang mungkin lebih siap, apalagi untuk sensus ekonomi ini kan 10 tahun sekali ya. Setiap 10 tahun sekali ya, masa ya nggak ada pergerakan lain gitu ya. Untuk apa sih, dunia sudah digital, mungkin memakai aplikasi sudah bagus ya. Tapi kesiapan dari aplikasi ini yang harus gitu ya kak ya. Oke, baik. Terima kasih ya kepada seluruh narasumber atas waktu dan kesempatannya nih. Semoga
wawancara kita pada hari ini bisa memberikan dampak di masa depan. Saya Zulfikar Ahmad Ma'ruf dan rekan saya Afifah Yusnadi pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.